Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Declan Rice siap memecahkan rekor transfer termahal sepanjang sejarah Arsenal. Sementara Pep Guardiola mengaku sangat siap untuk mengangkat trofi Liga Champions meski dalam bayang-bayang kegagalan. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari sesi konferensi pers menjelang final Liga Champions. Ada Pep Guardiola yang berambisi meraih treble winner meski dihantui kegagalan di musim 2020-2021. Sementara Simone Inzaghi siap memberikan kejutan dan ingin mengakhiri musim ini dengan indah. Manchester City akan berhadapan dengan Inter Milan di partai final Liga Champions. Menjelang laga itu, Pep Guardiola berambisi untuk meraih treble winner di musim ini. Pelatih asal Spanyol itu bilang skuad The Citizens akan fokus dengan kemenangan terakhir di musim ini. Namun Guardiola mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus. Ex-Barcelona ini nggak mau mengulangi kegagalan pada tahun 2021 lalu. Saat itu Manchester City harus takluk di tangan Chelsea dengan skor tipis 0-1. Simone Inzaghi berambisi membawa Inter Milan menjuarai Liga Champions musim ini. Pelatih asal Italia itu yakin skuadnya bisa mengejutkan Manchester City di laga pamungkas nanti. Inzaghi mengaku sudah menyiapkan beberapa rencana untuk meredam strategi Pep Guardiola. Dia menyebut skuad Nerazzurri harus lebih banyak memegang bola kalau ingin menang. Selain itu, ex-Lazio ini sangat ingin menggagalkan treble winner dari skuad The Citizens. Dia bertekad menghadiahkan Inter Milan 2 gelar setelah sebelumnya menjuarai Coppa Italia. Sementara itu, Alessandro Bastoni mengaku sudah sangat siap menjelang partai puncak. Bek 24 tahun ini yakin dia dan rekannya bisa menghentikan keganasan Erling Haaland. Kalau tadi dari konferensi pers, kita masuk ke kabar rumor nih guys. Ada Newcastle United yang siap menikung MU dalam perburuan bek tangguh Napoli. Sedangkan Arsenal siap memecahkan rekor transfer termahal dengan mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Newcastle United dikabarkan masuk ke dalam daftar perburuan bek tengah Napoli yakni Kim Min-jae. Skuad The Magpies sendiri akan bermain di Liga Champions musim depan. Oleh sebab itu, kehadiran bek Korea Selatan tersebut dinilai bakal memperkuat sektor lini pertahanan mereka. Alasannya ex-Fenerbahce itu tampil gemilang membela Napoli di musim ini. Hanya saja The Magpies harus merogoh kocek yang gak sedikit untuk merekrut sang bek tengah. Sebab Kim Min-jae punya klausul pelepasan sebesar 56 juta pound sterling atau 1 triliun rupiah. Declan Rice dipastikan gak akan memperpanjang kontrak barunya bersama West Ham United. Kontrak pemain 24 tahun ini akan berakhir pada tahun 2024. Arsenal menjadi klub yang paling serius untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas ini. Bersumber dari media Metro, The Gunners bakal mengajukan tawaran perdananya. Tawaran tersebut berkisar 104 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Seandainya terwujud, maka Declan Rice akan menjadi gelandang termahal The Gunners yang pernah didatangkan. Arsenal tampaknya akan mendepak beberapa pemainnya di musim depan untuk meremajakan skuad intinya. Jorginho akan menjadi korban dari manajemen The Gunners. Dilansir dari 90 Min, Jorginho sudah nggak masuk dalam rencana Arsenal musim depan. Pasalnya mereka ingin merekrut pemain anyar seperti Declan Rice dan Moises Caicedo. Hilangnya tempat di Arsenal sangat memungkinkan bagi Jorginho memutuskan hengkang di musim ini. Namun saat ini masih belum ada tawaran yang diajukan kepada pemain Italia itu. Manchester United sebelumnya berminat mendatangkan David Raya ke Old Trafford. Kiper asal Spanyol ini diproyeksikan sebagai pesaing David De Gea musim depan. Bahkan manajemen skuad Setan Merah sudah melakukan negosiasi dengan Brentford. Namun baru-baru ini The Red Devil menutup kemungkinan datangnya Raya. Pasalnya skuad The Beast mematok harga terlalu mahal untuk sang kiper. Kabarnya Raya dipagari dengan mahar 40 juta euro atau sekitar 641 miliar rupiah. Harry Maguire gencar diisukan akan meninggalkan Old Trafford di musim panas ini. Bahkan bek 29 tahun ini diiming-imingi pesangon 10 juta euro demi keluar dari skuad Setan Merah. Peminat Maguire datang dari klub-klub yang juga bermain di Premier League, mulai dari Newcastle United, Aston Villa hingga Tottenham Hotspur. Akan tapi kabar terbaru menyebutkan kalau pemain timnas Inggris ini enggan hijrah. Dia masih ingin memperjuangkan posisinya di skuad asuhan Erik ten Hag musim depan. Liverpool dikabarkan tengah melirik bintang muda Real Madrid yakni Aurelien Tchouameni.
Pemain asal Prancis ini dibidik untuk memperkuat lini tengah musim depan. Seperti diketahui, lini tengah skuad The Reds mengalami penurunan performa. Selain itu, di musim ini mereka juga ditinggal oleh Naby Keita dan James Milner yang kontraknya habis. Meskipun begitu, Real Madrid ogah untuk melepas Tchouaméni di musim panas, sebab dia sudah disiapkan sebagai pengganti Luka Modric dan Toni Kroos yang sudah memasuki usia senja. Next, ada Real Madrid yang harus gigit jari setelah Alphonso Davies memutuskan untuk bertahan bersama Bayern Munchen. Dari klub rival, Barcelona dikabarkan sudah mencapai kesepakatan kontrak selama 3 musim untuk memboyong Ilkay Gundogan secara bebas transfer. Real Madrid tampaknya harus gigit jari untuk merekrut Alphonso Davies. Alasannya, pemain asal Kanada ini enggan untuk meninggalkan Bayern Munchen dalam waktu dekat. Menurut Davies, dia saat ini cuma ingin fokus untuk bermain bersama skuad di Rotterdam. Pemain 22 tahun ini berambisi menghadiahkan banyak trofi bagi Munchen. Selain itu, Davies juga masih memiliki kontrak 2 tahun hingga tahun 2025. Bahkan dia terbuka untuk memperpanjang kontrak kalau masih diperlukan oleh pasukan di Bayern. Neymar Junior berencana untuk hengkang dari Paris Saint-Germain di musim depan. Dikutip dari Diario Sport, winger Brazil itu dirumorkan akan kembali ke Barcelona di musim depan. Laporan itu juga menyebutkan jika Neymar menawarkan diri untuk merapat ke Camp Nou Spotify. Dia pun siap untuk menurunkan gajinya seandainya berseragam Barcelona. Xavi Hernandez selaku pelatih mengomentari kepindahan sang winger. Pelatih asal Spanyol ini mengaku terkejut dan menyebut Neymar nggak masuk ke dalam rencana skuadnya. Barcelona dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk memboyong Ilkay Gundogan. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, pemain asal Jerman ini akan diresmikan dalam waktu dekat. Nantinya Gundogan akan menandatangani kontrak selama 3 musim hingga tahun 2026. Artinya laga final menghadapi Inter Milan akan menjadi pertandingan terakhir bersama Manchester City. Ini juga menutup peluang klub-klub Eropa lain yang kepincut dengan Gundogan. Tim tersebut ada AC Milan, Paris Saint-Germain hingga Borussia Dortmund. AC Milan tertarik mendatangkan Samuel Chukwueze setelah nggak puas dengan performa Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Sementara dari Amerika Serikat ada Inter Miami yang mau mendatangkan Suarez sebagai tandem Lionel Messi. AC Milan sudah mengincar Samuel Chukwueze di bursa transfer mendatang. Pemain asal Nigeria ini dibutuhkan untuk memperkuat lini penyerang sisi kanan di musim depan. Seperti diketahui, manajemen kurang puas dengan kinerja Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias. Maka dari itu keduanya masuk dalam daftar jual di bulan Juni ini. Selain itu, Chukwueze merupakan winger yang sangat disukai oleh manajemen Rossoneri. Pemain 24 tahun ini sudah melesakkan 13 gol dan 11 assist bersama Villarreal di semua kompetisi. Namun AC Milan harus bergerak cepat kalau ingin mengamankan jasanya. Sebab Chukwueze sendiri diincar oleh klub-klub besar lain seperti Arsenal dan juga Real Madrid. Juventus sedang mempersiapkan musim anyar dengan mengincar beberapa amunisi anyar. Skuad bianconeri dirumorkan berminat mendatangkan Nicolo Zaniolo dari Galatasaray. Dilansir dari Gol, Juventus kepincut dengan bakatnya meski sudah nggak bermain di Liga Top Eropa. Namun skuad asuhan Massimiliano Allegri cuma ingin meminjamnya terlebih dahulu. Apabila bermain baik, Zaniolo akan dipermanenkan oleh skuad sinyonya tua. Di sisi lain, ex-AS Roma itu terbuka untuk kembali bermain di Liga Italia. Sofyan Amrabat gencar diincar raksasa Eropa berkat penampilannya musim ini. Pemain 26 tahun ini sukses membawa skuad La Viola menembus final Europa League. Selain itu, Amrabat juga berperan penting dalam kesuksesan timnas Maroko di Piala Dunia 2022 Qatar lalu. Dengan performa apiknya, ex-Feyenoord ini sangat diminati oleh Bayern Munchen. Gelandang kelahiran Holzen ini akan diboyong jika skuad di Rotterdam gagal mendapatkan jasa Declan Rice. Pasalnya pemain asal Inggris itu diisukan bakal segera merapat ke Arsenal. Sergio Ramos dikabarkan sedang diincar oleh klub Sultan Arab Saudi Al Hilal. Pemain 37 tahun ini baru saja memutuskan hengkang setelah kontraknya selesai di Paris Saint-Germain. Dilansir dari Mundo Deportivo, Al Hilal sudah mengajukan penawaran kepada pihak Ramos.
Tawaran tersebut berupa bayaran gaji sekitar 18 juta euro atau 288 miliar rupiah per tahun. Saat ini Ramos belum memutuskan apakah menerima tawaran tersebut atau tidak. Pasalnya dia juga tengah dilirik oleh beberapa klub di Amerika Serikat. Lionel Messi baru saja diresmikan bergabung dengan Inter Miami. Namun La Pulga bukanlah satu-satunya pemain top Eropa yang didatangkan oleh klub MLS tersebut. Kabarnya mereka akan mencoba merekrut Luis Suarez untuk menjadi tandem Messi. Bahkan skuad asuhan Phil Neville ini siap untuk menebus kapten Uruguay ini dari Gremio. Selain Suarez, skuad The Herons juga mencoba menggoda Sergio Busquets. Gelandang Spanyol ini bisa didapatkan secara gratis setelah nggak memperpanjang kontraknya bersama Barcelona. Namun menurut kabar terbaru, Suarez dilaporkan menolak tawaran untuk bermain bersama Messi. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, ada Newcastle United yang merilis jersey kandang dengan menggandeng sponsor anyar berasal dari Arab Saudi. Lalu ada Real Madrid yang memulangkan Fran Garcia dengan biaya 5 juta euro. Newcastle United baru saja merilis jersey baru untuk digunakan di musim depan. Seragam ini masih akan digarap oleh apparel asal Inggris yakni Castor. Jersey ini masih sama seperti sebelumnya menggunakan warna dasar hitam dan putih. Namun perbedaan mencolok terlihat pada bagian sponsor utama yang menghilangkan FUN88. Sebagai gantinya, skuad The Magpies bekerja sama dengan Sela yang merupakan perusahaan asal Arab Saudi. Kerjasama ini menelan biaya kontrak selama 25 juta euro per tahun. Real Madrid resmi memulangkan Fran Garcia di bursa transfer musim panas kali ini. Pemain asal Spanyol ini sempat dilepas ke Rayo Vallecano pada musim panas 2021 lalu. Namun skuad El Real memiliki opsi untuk memboyongnya kembali dengan biaya 5 juta euro. Garcia akan dikontrak selama 4 tahun hingga tahun 2027. Penampilan apiknya bersama Rayo Vallecano membuat skuad Los Blancos kepincut. Di musim ini Garcia sudah memainkan 40 pertandingan dan sukses mengemas 3 assist di semua kompetisi. Karim Benzema memamerkan gelar Ballon d'Or di acara perkenalan yang dihadiri oleh 60.000 penonton. Sementara di kabar penutup ada Sintayong yang marah-marah setelah sesi latihan timnas cuma dihadiri oleh 15 pemain saja. Karim Benzema baru saja diresmikan oleh Al Ittihad beberapa waktu yang lalu. Pemain asal Prancis ini akan dikontrak selama 3 musim dengan gaji 200 juta euro atau 3,1 triliun rupiah per tahun. Baru-baru ini Al Ittihad melakukan acara perkenalan di King Abdullah Sport City Stadium. Dalam perkenalan itu dihadiri penuh oleh 60.000 penonton yang ingin melihat kedatangan Benzema. Selain itu di acara ini Benzema juga mengangkat trofi Ballon d'Or yang didapatnya pada tahun 2022 lalu. Sintayong marah-marah menjelang laga FIFA Matchday bulan Juni. Pelatih asal Korea Selatan ini diketahui sudah mengumumkan 26 pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Namun hingga saat ini baru 15 pemain yang datang ke pemusatan latihan skuad Garuda. 11 lainnya masih belum bergabung karena belum mendapatkan izin dari masing-masing klub. Selain itu Sintayong juga dipusingkan dengan cedera yang baru saja dialami oleh Shane Patinama. Pemain 24 tahun ini alami masalah saat membela Viking FK di laga melawan Freddy Stark. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Arya Effendi. Semoga Paduka Lord Jesse Lingard beneran bermain di Bali United. Iya guys, semoga aja Lingard mau ya gabung sama Bali United. Terus kamu bisa gampang deh ketemu sama Lord Lingard. Nah buat kamu yang pengen komennya dibacain juga bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.